Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 031. Kini mereka semua duduk di meja makan, termasuk Tuan Gutama. Dia diminta istrinya untuk pulang cepat, jadi dia menurut saja. Mereka akan bersama-sama ke makam Amira, bagaimanapun karena Amira lah dia bisa bertemu dengan sang istri tercinta. Dan membuat dirinya menjadi orang biasa, tidak lagi berkutat dengan dunia hitam. Ayo sayang, makan yang banyak. Nyonya Gutama terus menambahkan makanan ke dalam piring Rahmi. Rahmi sendiri senang-senang saja diperhatikan begitu. Kapan lagi coba diperlakukan baik oleh orang, pikirnya. Setelah makan kini mereka sudah menuju ke pemakaman dengan Nyonya dan Tuan Gutama menaiki mobil, sedangkan Algaskar dan Rahmi naik motor dengan Algaskar yang membonceng Rahmi. Beberapa menit kini mereka sampai di sebuah pemakaman keluarga Gutama. Setelah mereka semua turun dari kendaraan, kini mereka sudah berdiri di gerbang pemakaman. "Kamu siap sayang?" tanya Nyonya Gutama kepada Rahmi yang sedari tadi hanya menatap ke dalam area pemakaman. "Iya, aku siap tante," jawab Rahmi. Lalu seorang penjaga makam membuka gerbang. Setelah terbuka mereka masuk. Rahmi sedari tadi sudah deg-degan, dia bingung harus bagaimana, rasa bahagia campur haru. Kini mereka sudah berdiri tepat di hadapan sebuah makam bertuliskan Amira Sita Adisurya. Rahmi ingin sekali menjatuhkan air matanya, tapi dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. "Ayok sayang, kita duduk, ini makam bunda kamu," ajak Nyonya Gutama. Semuanya langsung duduk dengan Rahmi di samping Algaskar dan orang tuanya di depan mereka. Setelah membersihkan dan menaburkan bunga, mereka kembali terdiam memperhatikan Rahmi yang terlihat sangat tegar. "Rahmi," panggil Nyonya Gutama membuat Rahmi mendongak. "Gimana sayang perasaan kamu? Apa yang ingin kamu sampaikan pada bunda kamu?" tanya Nyonya Gutama pada Rahmi. Tante, boleh nggak Rahmi tinggal sendiri sama bunda?" pinta Rahmi lembut. Dia takut menyinggung Nyonya Gutama. "Boleh, kami tunggu kamu di ujung jalan sana. Tante juga mau ke makam kakek dan neneknya Algaskar," ujar Nyonya Gutama. "Iya tante," Rahmi mengangguk. "Ayo Pak." Mereka berdiri kecuali Algaskar. "Ayo Al," panggil Nyonya Gutama melihat Algaskar yang tidak bergerak sedikitpun. Walaupun enggan untuk meninggalkan Rahmi, tapi Algaskar tetap berdiri dan mengikuti sang mama, dengan sesekali menoleh ke arah Rahmi. Setelah memastikan mereka menjauh baru Rahmi menoleh kembali ke arah makam bundanya. "Bunda, apa kabar?" Rahmi mengeluarkan suara untuk sang bunda pertama kalinya. Setelah sampai di makamnya, suara yang sangat lembut seolah bukan Rahmi yang selama ini. "Kenapa bunda tinggalin Rahmi? Kenapa bunda biarin Rahmi jalanin hidup kayak gini? Kenapa bunda nggak ajak Rahmi?" Akhirnya air mata yang Rahmi tahan tumpah juga, air mata yang belasan tahun dia tahan kini tumpah di hadapan makam orang yang melahirkannya. "Bunda, Rahmi capek bun, Rahmi nggak pernah bahagia, boleh nggak sih Rahmi susul bunda? Nggak ada yang peduli dan sayang sama Rahmi. Rahmi nggak punya siapa-siapa di dunia ini." Tangisan Rahmi pecah, siapapun yang mendengarnya akan bisa ikut merasakan kesedihan Rahmi, kesedihan anak yang selama hidupnya tidak pernah tahu apa arti bahagia. Untungnya pemakaman ini luas jadi tidak didengar oleh keluarga Gutama. "Bunda, ayah nggak sayang Rahmi, ayah selalu nyakitin Rahmi. Rahmi nggak pernah bahagia hidup sama ayah. Rahmi banyak loh bun kenangan sama ayah, tapi bukan kenangan bahagia melainkan kenangan yang bikin Rahmi sakit." Rahmi mengadu dengan sang bunda. Bercerita seperti anak kecil, kali ini Rahmi benar-benar keluar dari jadi dirinya yang sebenarnya. "Rahmi capek bunda, capek. Rahmi cuma bisa melihat orang lain bahagia dan disayang ayahnya, tapi Rahmi nggak bisa merasakan
Selama ini Rahmi selalu kuat, nggak pernah ngeluh dengan hidup Rahmi, nggak pernah mau lemah di hadapan orang. Tapi bukan karena Rahmi benar-benar kuat, tapi itu cara Rahmi untuk bertahan hidup. Bunda tahu kalau Rahmi nggak kuat, mungkin udah lama Rahmi nggak ada di dunia ini. Rahmi hanya menjadikan diri Rahmi patokan kuat, karena seseorang yang seharusnya menjadi pelindung Rahmi, adalah orang yang paling pertama buat Rahmi hancur dan mengharapkan kematian Rahmi. Isak tangis Rahmi masih terdengar walaupun sudah tidak sebesar tadi. Sedangkan di sisi lain, Algaskar menunggu Rahmi dengan cemas. Dia takut terjadi sesuatu dengan Rahmi. Algaskar sedari tadi sudah melihat kesedihan Rahmi. "Mah, Al nyusul Rahmi dulu," ujar Algaskar akhirnya. "Biarin Rahmi cerita dengan leluasa dengan ibunya," ujar Tuan Gutama. "Kenapa anaknya ini jadi seperti seorang suami yang cemas menunggu istrinya?" "Al takut dia kenapa-napa, Pak. Udah dari tadi loh," Algaskar tanpa sadar mengatakan. Mencemaskan Rahmi, Nyonya Gutama hanya menahan senyumnya, tidak ingin Algaskar tahu dan menyangkalnya. "Ai, panggil Rahmi dulu." Tanpa peduli larangan orang tuanya, Algaskar tetap melangkah menuju ke arah Rahmi. Dari jauh dia bisa melihat Rahmi menunduk. Walaupun membelakangi Algaskar tahu Rahmi sedang menangis dilihat dari bahunya yang naik turun. Setelah semakin dekat, Algaskar memelankan langkahnya, tidak ingin mengganggu Rahmi. Dia mendengar kesedihan Rahmi yang cukup menyayat. Sedangkan Rahmi tidak sadar Algaskar sudah ada di belakangnya. Dia seolah lupa waktu kalau datang ke sini tidak sendiri. "Bunda, sekarang Rahmi akan balas orang-orang yang udah buat Bunda nggak ada. Rahmi janji mereka akan merasakan lebih dari yang Bunda rasakan. Setelah itu izinin Rahmi nyusul Bunda." Dek Algaskar mendengar kalimat terakhirnya, Rahmi mematung. Apa yang Rahmi katakan? Algaskar mengepalkan tangannya mendengar ucapan Rahmi. Ingin sekali Algaskar menarik Rahmi tapi dia tahan. Dia membiarkan Rahmi melepas rindu dengan bundanya. Algaskar juga tidak ingin Rahmi marah karena mendengar perkataan Rahmi. Bunda Rahmi sekarang tinggal sendiri. Rahmi nggak bisa harapin siapa-siapa. Rahmi akan berjuang sendiri untuk Bunda. Lalu Rahmi mengusap air matanya. Dia tidak ingin ada yang tahu dia menangis. Rahmi nggak pernah menangis di hadapan siapapun, termasuk ayah. Ini pertama kalinya Rahmi menangis di hadapan Bunda. Rahmi tidak mau dianggap lemah. Dan bisa mereka injak sesukanya. Rahmi mulai tenang. Dia akan menunggu sampai matanya kering. Bunda Rahmi janji, Rahmi akan sering kesini. Ini akan jadi tempat favorit Rahmi. Rahmi akan selalu temuin Bunda. Janji Rahmi pada makam bundanya, seolah makam itu bisa menjawab. "Rahmi," panggil Algaskar, seolah dia baru saja datang. Rahmi mendongak dan melihat Algaskar di belakangnya. "Lo dari tadi?" tanya Rahmi, takut Algaskar mendengar semua ucapannya. "Enggak, kita udah dari tadi nungguin lo, jadi gue susul." "Gimana lo udah selesai?" tanya. Basa-basi Algaskar seolah dia memang baru datang. "Iya, sorry buat kalian nunggu, tidak enak Rahmi, dia tadi lupa waktu." Yuk pulang," ajak Algaskar yang diangguki Rahmi, lalu jalan duluan disusul Algaskar. Tapi sebelum Algaskar melangkah, dia menoleh ke arah makam bundanya Rahmi. Tante Al nggak tahu apa yang Rahmi jalani selama ini, tapi Al janji akan selalu bantu dan jagain Rahmi. Al nggak bisa janji sama Tante buat bahagiain Rahmi, tapi Al akan janji sama diri Al sendiri, guman Algaskar dalam hati lalu menyusul Rahmi. "Tante, maaf Rahmi buat Tante sama Om nunggu," ujar Rahmi merasa tidak enak dengan Kinan. "Nggak apa-apa sayang, Tante ngerti." "Gimana sekarang? Udah lega bisa ketemu Bunda?" tanya Nyonya Gutama lembut. "Iya Tante, makasih ya." Rahmi nggak tahu gimana cara balas semua kebaikan Tante ke Bunda Rahmi, ujar Rahmi.
Amira itu sahabat sekaligus saudara tante, jadi nggak ada yang namanya balas budi. Ucap Nyonya Gutama tersenyum. Makasih tante. Nggak perlu makasih, kita pulang ya. Rahmi bisa kesini kapanpun Rahmi mau, ujar Nyonya Gutama. Iya, makasih tante, haru Rahmi. Udah kita pulang, udah hampir malam, lalu mereka pergi dari sana, dengan Rahmi di boncengan Algaskar. Algaskar sedari tadi hanya diam, buat Rahmi heran. Kenapa lagi anak ini? Pikir Rahmi. Sedangkan Algaskar sibuk dengan pikirannya sendiri, dia masih memikirkan perkataan Rahmi, ternyata masih banyak yang tidak dia ketahui tentang Rahmi. Tak lama mobil yang ditumpangi Tuan dan Nyonya Gutama berhenti di sebuah restoran. Lalu diikuti Algaskar juga memberhentikan di samping mobil itu. Kita makan malam dulu ya, ujar Nyonya Gutama setelah turun dari mobil dan menghampiri Rahmi. Iya tante, lalu mereka masuk ke dalam restoran. Setelah makan mereka langsung pulang, tapi mereka berbeda arah. Rahmi memutuskan langsung pulang dan tentu diantar Algaskar, sedangkan Tuan dan Nyonya Gutama pulang ke rumahnya. Sedari tadi Algaskar hanya diam saja. Rahmi pun tidak ada niatan untuk bertanya. Toh Algaskar memang tidak banyak omong, tapi biasanya jika dengan Rahmi dia akan banyak omong. Saat sudah masuk di daerah perumahan Rahmi, Rahmi langsung terdiam seperti melihat sesuatu, tapi saat sampai di depan rumah dia langsung merubah raut wajahnya agar Algaskar tidak curiga. Lo nggak mau masuk dulu? Tanya Rahmi. Enggak, singkat Algaskar, lalu akan pergi dari sana. Rahmi hanya menghela nafas melihat kelakuan Algaskar. Kenapa Algaskar jadi seperti cewek sih, aneh banget. Setelah melihat Algaskar menghilang dari pandangannya, Rahmi langsung masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu, dan berlalu ke kamarnya. Sial, siapa mereka? Ucap Rahmi kesal. Dia langsung memeriksa CCTV sekitaran rumahnya. Walaupun Rahmi pindah di perumahan yang sepi dan pinggiran kota, dia tetap waspada. Dan terbukti hal ini terjadi, dia memeriksa bagian samping rumahnya di mana dia melihat orang. Tadi, dia cuma sendiri. Kayaknya cuma mau mantau deh, dia nggak bawa apa-apa, tapi dia tahu dari mana tempat gue sekarang kalau nggak dikasih tahu siapa-siapa. Monolog Rahmi sendiri. Dia kemudian memeriksa CCTV hari-hari sebelumnya, sampai dia melihat seseorang yang sangat dia kenali, mengikutinya kemarin malam. Sial. Kenapa gue nggak sadar dia ikutin gue, kesal Rahmi. Masa gue harus pindah lagi, tapi enggak, Felix udah masuk penjara. Sudah saatnya gue lanjutin rencana gue lagi. Kemudian Rahmi menutup laptopnya, lalu membersihkan dirinya dan bersiap akan tidur. Setelah dia memastikan orang itu hanya memantau dan sudah pergi, tapi Rahmi akan tetap waspada, dia tidak boleh lengah. Setelah merasa aman, Rahmi langsung tidur karena dia sudah capek dari pemakaman. Karena hari Minggu Rahmi tidak harus bangun pagi, dia baru bisa tidur nyenyak saat menjelang subuh. Dia harus waspada jangan sampai dia lengah, jadi dia baru bangun sekitar setengah 10 pagi. Sial, gara-gara tuh orang, tidur gue jadi keganggung. Omel Rahmi, lalu membersihkan dirinya. Setelah itu sarapan. Dia hanya sarapan roti karena tidak sempat membuat sarapan. Setelah sarapan Rahmi mengecek CCTV di luar, melihat orang tadi malam tidak ada dan ternyata setelah dia pergi semalam, orang itu tidak kembali lagi. Kayaknya dia emang mau mantau gue aja, mau pastiin gue masih tinggal di sini atau tidak, ucap Rahmi. Kemudian dia bersiap-siap, setelahnya dia kembali mengecek CCTV dan tidak ada orang. Dia keluar dari rumah dengan cepat. Rahmi rencananya akan melanjutkan balas dendam dengan Sally, tapi ada yang minta diurus dulu, jadi Rahmi dengan senang hati akan meladeninya.
Karena orang itu tahu di mana Rahmi tinggal sekarang, dia akan ke apartemennya untuk memulai misinya di sana. 30 menit Rahmi sampai di apartemennya, dia langsung masuk setelah mengecek dan aman. Mending gue buat rumah tangganya makin panas sama ayah, guman Rahmi. Yah, yang memata-matai Rahmi adalah suruhan Sonia, dan yang mengikuti Rahmi malam itu adalah Brian. Awalnya Rahmi akan mengurus keluarga Sally dulu sampai tuntas baru ke urusan keluarga ayahnya, tapi Sonia meminta lebih dulu jadi Rahmi terima-terima saja. Gue akan buat rumah tangga lo hancur Sonia. Lo pikir lo bisa nipu ayah gue dengan alasan palsu lo itu? Rahmi kemudian mengirim file bukti penarikan uang perusahaan yang dilakukan Sonia, yang diberikan ke perusahaan Felix yang hampir bangkrut dulu ke ayahnya, tapi tentu dengan akun palsu. Setelahnya Rahmi akan mengurusi Sally, tapi belum juga Rahmi memulai ponselnya tiba berdering. Der, halo, jawab Rahmi. Rahmi, lo di mana? Tanya Algaskar di seberang dengan sedikit nada panik. Kenapa? Tanya Rahmi bingung. Lo di mana? Tanya ulang Algaskar. Gue di apartemen, jawab Rahmi. Terdengar helaan nafas lega dari Algaskar. Kenapa Al? Tanya Rahmi penasaran. Nanti gue cerita, tunggu di sana jangan kemana-mana, tut Algaskar langsung mematikan sambungan sepihak. Al, kenapa sih? Tadi pamit terus tiba-tiba bilang jangan kemana-mana, heran Rahmi, tapi tidak dia pedulikan. Yang tadinya dia ingin lanjutkan rencananya ke Sally jadi tertunda, dia akan menunggu Algaskar dulu. Tak lama, sekitar hanya 20 menit Algaskar sudah sampai di apartemen Rahmi. Ceklek. Pintu dibuka Rahmi dari dalam saat mendengar Algaskar memanggilnya. Setelah pintu terbuka Algaskar langsung masuk, dan mengunci pintu. Lo kenapa sih? Heran Rahmi kemudian menoleh ke belakang Algaskar, untuk memastikan sesuatu aja. Enggak, lo enggak apa-apa kan? Tanya Algaskar melihat Rahmi dari atas sampai bawah memastikan tidak ada yang luka. Gue enggak apa-apa Al, lo kenapa sih? Rahmi semakin heran melihat kelakuan Algaskar. Gue tadi dari rumah lo, tapi gue lihat banyak banget orang di sekitar rumah lo, gue khawatir lo ada di dalam. Makanya gue hubungin lo buat nggak keluar dulu sebelum gue urusin mereka, tapi pas gue telepon lo ada di sini, jadi gue nggak kesana, gue milih kesini. Jelas Algaskar. Sedangkan Rahmi, dia sudah menduga tapi tidak menyangka akan secepat ini, untung Rahmi pergi lebih cepat dibanding mereka. Siapa mereka? Tanya Algaskar. Suruhan Sonia, jawab Rahmi. Kenapa orang itu bisa tahu tempat tinggal lo yang baru? Bingung Algaskar. Lo ingat malam setelah persidangan Felix? Setelah kita keluar dari restoran, ternyata Brian ikutin kita sampai di rumah, terus dia ngasih tahu Sonia dan Sonia ngirim mata-mata, jelas Rahmi. Tapi nggak bisa lo tuntasin semuanya secara langsung kan? Wajar Algaskar, yang lo hadapin bukan cuma Sonia, tapi Sally dan mereka nggak sendiri, mereka punya anak-anak. Gue akan urusin orang-orang Sonia dulu, putus Rahmi lalu membuka laptop, dan mengecek CCTV sekitaran rumahnya. Mereka udah nggak ada, ujar Rahmi. Kayaknya dia tahu lo nggak di rumah, mungkin, tapi kayaknya Sonia lagi sibuk deh, ujar Rahmi. Kenapa? Tanya Algaskar, karena salah satu kejahatannya kebongkar lagi, jawab santai Rahmi. Apa? Dia sering ambil uang perusahaan secara diam-diam buat bantuin selingkuhannya. Jelas Rahmi. Lo kenapa bisa tahu semua informasi seperti itu? Tanya Algaskar penasaran. Karena gue retas lah, jawab Rahmi. Lo bisa kayak gitu? Bisa, jawab Rahmi. Algaskar yang mendengar jawab Rahmi tersenyum dan mengusap kepala Rahmi. Dia tidak menyangka Rahmi sehebat itu.
Posisi mereka Rahmi diduduk di lantai depan kursi dengan laptop di atas meja sedangkan Algaskar duduk di kursi belakang Rahmi. "Kenapa?" tanya Rahmi melihat Algaskar tersenyum dan mengusap kepalanya. "Enggak," Algaskar kembali ke mode datar dan mengangkat tangannya. "Jadi gimana rencana lo selanjutnya?" tanya Algaskar. "Lagi. Gue akan bikin Sonia pisah dari ayah gue, dengan begitu dia nggak akan punya apa-apa." "Lo kenapa nggak ngomong langsung sama ayah lo tentang Sonia, lo kan punya bukti." "Nggak papa, gue lebih suka kayak gini," jawab Rahmi singkat. "Kita makan siang," ujar Algaskar. Dia tahu dari nada bicara Rahmi, tidak ingin membahas ini.